Jadi kalau misalnya teman-teman mau tips dan trik menggunakan Bollinger Band lagi, teman-teman harus share video ini. Pokoknya video ini viewsnya harus di atas 1000. Kalau misalnya views video ini di atas 1000, maka saya akan buat lanjutannya, dimana saya akan men-sharingkan tips dan trik menggunakan Bollinger Band dengan metode yang lain, yang pastinya lebih daging lagi. Oke? Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Dan seperti janji gue kemarin di video cara simple trading menggunakan Bollinger Band, kalau viewsnya tembus 1000 view, maka gue akan melanjutkan lagi memberikan atau sharing tips dan trik menggunakan Bollinger Band yang pastinya kali ini lebih daging dan juga lebih akurat ya. Nah, tips dan trik kali ini yang akan saya bagikan ini lebih expert, lebih sulit, lebih advance, tapi bisa dibilang ini lebih akurat kalau misalnya muncul di market. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, jangan lupa langsung tonton video ini sampai habis, karena saya akan membagikan materi daging yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman ketika trading nanti. Jadi nggak usah lama lagi, kita langsung menuju ke laptop. Oke teman-teman, jadi ini adalah grafik XAU US dollar ya yang teman-teman lihat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan analisa menggunakan indikator Bollinger Band, dimana kalau misalnya kita mau memunculkan indikator Bollinger Band, kita tinggal cari aja ini Bollinger Band dipunculkan di sini ya. Nah, oke, sekarang indikatornya Bollinger Band sudah ada di layar. Nah, kalau misalnya kemarin saya sudah mengajarkan teman-teman gimana caranya menggunakan Bollinger Band sebagai support dan resistance. Lalu yang kedua, BB atau Bollinger Band digunakan ketika sedang squeeze ya, sedang kembang atau kempis ya. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar dua hal ini ya. Yang pertama, Bollinger Band digunakan sebagai support dan resistance. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ketika dia terkena bagian upper bandnya dari Bollinger Band, yaitu garis biru yang di atas, dia memantul ke bawah. Dan sebaliknya, ketika dia menyentuh bagian lower bandnya atau bagian band di bagian bawah yang warna biru ini ya teman-teman, nah ini dia akan memantul ke atas. Itu Bollinger Band sebagai support dan resistance. Dan yang kedua, Bollinger Band ketika sedang kembang dan kempis ya. Jadi ketika sedang kembang dan kempis maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya Bollinger Band ini sedang kempis seperti ini, misalnya dia akan mengembang lagi nih teman-teman. Nah, ini tinggal kita pasang buy stop ataupun sell stop ya. Jadi booking yang ketika tembus kita akan langsung open posisi. Nah, itu teman-teman, itu adalah dua cara mudah menggunakan Bollinger Band. Nah, sekarang kita akan menggunakan Bollinger Bandnya ini dikombinasikan ya teman-teman. Jadi ini tips dan trik yang luar biasa. Dikombinasikan dengan apa? Dengan RSI ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah atau belum mengerti cara menggunakan RSI, teman-teman bisa buka video saya yang membahas bagaimana menggunakan RSI. Tapi simpelnya, maksudnya bagaimana cara kita mengkombinasikan Bollinger Band dengan RSI adalah dengan mengkombinasikan ini teman-teman. Saya akan tulis. Jadi cara yang ketiga adalah ketika BB atau Bollinger Band ini break, ditambah kita menemukan divergence di RSI, maka ini adalah momentum melihat reversal trend ya. Ini adalah reversal trend ya di sini. Nah, ini adalah jurus ketiga yang akan saya sharingkan hari ini. Nah, sebelum kita membahas ini, tentu saja teman-teman yang belum tahu apa itu divergence, teman-teman harus tahu dulu ya. Nanti bisa dicari di video saya tentang divergence RSI ya. Tapi di sini saya akan bahas sekilas. Jadi maksudnya divergence itu apa? Gampangnya begini teman-teman. Divergence RSI adalah ketika si trennya ini sedang naik nih, misalnya seperti ini nih. Ya kan, dia membentuk higher high, dia harga grafiknya di sini juga membentuk higher high ya teman-teman. Nah, tetapi di RSI-nya dia tidak semakin tinggi nih teman-teman. Biasanya kan dia semakin tinggi kan ya. Maka dia semakin lama semakin oversold. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, dia malah sebaliknya nih teman-teman tuh. Dia malah menjadi turun. Si RSI ya, nilai RSI-nya semakin turun. Nah, ini artinya ada tanda perubahan tren ya teman-teman. Itu di secara divergence RSI. Kita coba cari lagi ya. Ini kita hapus. Nah, kita coba cari lagi divergence RSI. Nah, ini juga contoh bagus ya yang ini. Nih. Ini lihat RSI-nya sedang turun ya. Turun, tapi kalau kita lihat di sini, kita coba buat garis vertikalnya biar terlihat nih. 1 2. Nah ya. Kalau kita lihat di sini membentuk higher high lagi ya. Nah, jadi dia naik nih teman-teman. Ada lagi nggak nih? Ada lagi ya teman-teman nih.
Ini juga nih, terbentuk divergence di sini. Ketika harganya seperti ini nih, teman-teman. Nah, titik-titik dan titik-titik tuh. Lihat kan? Jadi kalau kita lihat di harga sebenarnya dia sedang naik, tapi di harga RSI dia turun. Nah, ini adalah tanda-tanda pembalikan tren ya, atau dia bisa turun dengan kencang. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkombinasikannya dengan Bollinger Band? Nah, jadi apakah divergence ini akurat? Ya, cukup akurat. Tapi kalau misalnya kita konfirmasikan lagi dengan Bollinger Band, ini bisa menjadi lebih akurat lagi. Maksudnya bagaimana? Gimana caranya kita mengkombinasikan dengan Bollinger Band? Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti kami tidak akan bagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Jadi seperti ini. Nah, langkah-langkahnya itu gampang banget. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ini, teman-teman. Pertama, cari Bollinger Band break yang pertama, lalu cari Bollinger Band break yang kedua. Lalu setelah itu kita konfirmasikan dengan divergent RSI. Jadi stepnya ada 3 ya, teman-teman. Nah, misalnya kita lihat yang pertama, itu yang pertama seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada break ya di sini nih, tepatnya di sini. Ini break yang pertama nih, teman-teman. Break yang pertama. Dia breaknya cukup kencang di sini dan bahkan sampai ada candle yang ada di luar Bollinger Band ya. Ini semakin luar itu semakin bagus ya, semakin high possibility atau semakin bagus akurasinya. Oke, ini yang pertama ya. Nah, apakah ini aja cukup kita memprediksi? Oh, berarti kita bisa sell di sini dong tanpa kita mencari Bollinger Band break yang kedua ataupun konfirmasi dengan divergent RSI gitu. Enggak juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan sebenarnya sudah break juga ya. Nah, jadi di sini hasilnya jadi kurang akurat itu di sini. Makanya kita perlu mengkombinasikan dengan divergent RSI. Kalau misalnya kita lihat di divergence RSI, ini kan berarti dia baru membentuk high yang pertama tuh. Lalu kita tunggu lagi di sini nih. Nah, dia tunggu lagi di sini, ternyata terjadi break yang kedua ya di sini nih. Tuh, terjadi break Bollinger Band yang kedua, atau kurang lebih dia udah kena sampai upper bandnya ya. Nah, di situ. Pokoknya semakin jauh breaknya itu semakin bagus. Kalau misalnya nggak break gimana? Ya minimal deket-deket sama upper bandnya deh. Karena nanti terakhir itu kita harus konfirmasi dengan divergent RSI. Begitu. Atau misalnya kita buat divergent RSI dulu, lalu kita konfirmasi dengan Bollinger Band, sama aja. Jadi tinggal dibalik-balik aja gitu. Yang pasti kalau misalnya Bollinger Band-nya itu break 1, break 2, itu dua-duanya sampai keluar banget, lalu terjadi divergent RSI seperti ini maka hasilnya akan bagus banget, teman-teman. Kalau saya biasanya nyarinya divergence dulu ya, baru nyari Bollinger Band break 1 dan break 2 ya. Ini bisa dibalik kok, sama aja semuanya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini setelah terjadi divergent RSI di sini dan juga terjadi break Bollinger Band di sini, kita bisa melakukan entry sell di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ketika dia tembus yang bagian tengah ini. Nah, ini nih. Atau ketika dia tembus resisten sebelumnya ini. Kenapa? Karena di sini akan ada terjadi pembalikan arah tren. Nah, ketika kita sell di sini, ketika kita tunggu nih memantul ke atas, ya, seperti biasa saya bilang biasanya tunggu koreksi dulu. Di sini kita bisa melakukan sell ya, dan di sini kita bisa profit lumayan nih. Sampai beberapa pips ya di sini. Oke, kita coba langsung lanjut ke contoh lainnya ya. Nah, salah satu contoh lainnya juga bisa dilihat di sini yang tadi udah kita tandain nih. Ini kan kita udah tandain divergence-nya ya. Nah, ketika RSI yang seperti ini nih terjadi divergence, di sini membentuk higher high tapi di sini membentuk higher low. Nah, di sini kita bisa konfirmasi dengan dengan si Bollinger Band-nya. Nah, kalau kita lihat di sini Bollinger Band-nya ini yang pertama ada break 1 ya, kita bisa lihat di sini break 1. Di sini ada
break 2 ya. Walaupun di sini break 2 aja nggak terlalu bagus. Nah, kalau misalnya dia break 2-nya nggak terlalu bagus, ini berarti reversal trade-nya itu kurang bagus. Ya, jadi dia masih akan bisa naik lagi, tapi tetap akan terjadi reversal trade. Kenapa? Karena terjadi ini ya, terjadi divergent RSI. Jadi di manakah kita bisa melakukan entry sell? Ya seperti biasa di sini ya. Nih, tuh lihat, sama nggak nih? Ketika dia seperti ini, ketika dia sudah tembus si resistance sebelumnya, lalu dia memantul lagi ke resistance yang tadi kita lewatin, sudah ditembus, nah kita open sell di sini. Nah, lalu di sini kita bisa mendapatkan profit dari angka berapa nih? 1795 ke 1789. Lumayan ya. Kita bisa dapat sekitar $6 atau 60 pips. Nah, sekarang yang terakhir nih, kalau misalnya yang terjadinya seperti ini, dia naiknya cukup kencang nih, teman-teman. Di sini. Ini kita bisa udah tandain lagi ya di sini ya. Ini ada divergent RSI yang naik. Di sini ada high membentuk higher high, dan di sini sedangkan di RSI-nya dia tidak membentuk higher high ya, malah membentuk higher low. Nah, ini bisa kita gunakan juga karena di sini dia sudah break Bollinger Band nih. Kalau kita lihat di sini, nih tuh lihat, ini break Bollinger Band yang satu, ini break Bollinger Band yang kedua. Nah, ini bisa kita gunakan juga dan terjadi divergent RSI, dan di sini kita bisa melakukan sell ya teman-teman. Nah, kita bisa melakukan sell di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, setelah dia turun, dia nggak memantul sampai ke area resistance sebelumnya ya, yang tadi kita lewatin. Nah, kalau misalnya gak sampai area sini, kita bisa melakukan sell di area tengah-tengah Bollinger Band yang ini, gitu ya. Tuh dia terlihat dia memantul di sini, dia malah berhentinya di sini ya. Tuh, ini area resistance-nya ya. Dia ketika dia tembus ini support, dia naik, terus dia turun lagi, dia naik lagi. Nah, di sini udah mulai agak sideways. Dia udah mulai kelihatan dan nggak akan nyampe sini ya kelihatannya. Ya udah, berarti kita bisa open entry sell di sini sebelum kita ketinggalan gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah cara kita menggunakan, bagaimana caranya menggunakan Bollinger Band dikombinasikan dengan divergence RSI. Jadi tentunya ini membuat divergence RSI bisa menjadi lebih akurat karena dikonfirmasi oleh Bollinger Band yang break ya. Dan kalau misalnya teman-teman coba ini jurus ini lumayan akurat. Nah, pastinya kalau misalnya kita menunggu, jujur aja divergent RSI ini tidak sering muncul, tapi kalau misalnya muncul itu cukup akurat ya. Jadi teman-teman bisa coba, teman-teman terserah mau step 1, step 2, step 3 jadi balik, ataupun misalnya teman-teman mau carinya divergent RSI dulu nih, baru teman-teman mau cari Bollinger Band breaknya, itu boleh. Kalau saya sendiri memang begitu langkah-langkahnya, cari RSI-nya dulu baru Bollinger Band break. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dibalik, dari cari Bollinger Band breaknya dulu yang pertama dan yang kedua, karena sukanya pakai Bollinger Band break, lalu setelah itu teman-teman mau pakai RSI gitu dikombinasikan, nah itu juga boleh ya. Itu hasilnya bakal sama aja. Oke teman-teman, jadi itulah tips dan trik yang bisa saya bagikan tentang bagaimana caranya menggunakan Bollinger Band yang dikombinasikan dengan RSI divergence. Sebenarnya masih ada lagi ya. Bollinger Band ini bisa dikombinasikan dengan indikator-indikator lainnya yang pastinya bakalan lebih maksius. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan kalau misalnya teman-teman mau konten-konten lainnya, jangan lupa langsung aja komen di kolom komentar dan tulis rekomendasi topik yang teman-teman ingin bahas. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke, saya Hendy Tan dan saya pamit dulu. See you at the next video. Bye-bye.